Perkenalkan, kami dari Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang. Saya Fahri Ahmad Saifullah sebagai moderator, dan ada pemateri teman saya bernama Fatul Farhani, Vika Lucy, Vicky Agustiana, Fitri Wahyuni, dan yang terakhir ada Fitri Firdaus. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul metode sterilisasi. Untuk yang pertama, ada proses pemusnahan secara lengkap semua mikroba hidup dan spora-sporanya dari sediaan. Proses sterilisasi mencakup fisika, kimia, dan mekanis. Metode yang digunakan untuk mendapatkan sterilisasi sediaan sangat tergantung pada sifat sediaan dan zat aktif yang dikandung. Selanjutnya ada definisi sterilisasi, yaitu proses untuk membunuh semua jasad renik yang ada, termasuk yang tahan panas atau spora bakteri, sehingga ketika dibiarkan di medium tidak ada pertumbuhan. Cara fisik itu mencakup panas basah, panas kering, radiasi, gas atau etil oksida, fumigasi. Sedangkan cara mekanik, penyaringan atau filtrasi, dilanjutkan pengisian secara aseptik. Dengan cara kimia, digunakan asam atau basa kuat untuk logam. Yang terakhir ada berat teknik aseptik secara metode untuk mengeliminasi terjadinya kontaminasi mikroba dalam sediaan. Selanjutnya, suatu tata kerja yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi dengan mikroorganisme. Sumber kontaminasi mencakup udara, rambut, nafas, sentuhan kulit, dan lain-lain. Untuk menghindarinya harus menjaga lingkungan selalu dalam keadaan bersih dan steril, yang diantaranya menggunakan masker penutup hidung atau nafas yang steril, menggunakan sarung tangan yang steril, memakai pakaian atau jas laboratorium yang steril. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Tidak dibenarkan bercakap-cakap, makan atau minum selama bekerja. Selanjutnya ada beberapa definisi lain yang berkaitan, yaitu ada definisi desinfeksi, yaitu proses untuk membunuh semua jasad renik yang ada, termasuk yang tahan panas, yaitu seperti spora bakteri. Nah, sehingga ketika dibiarkan di medium tidak ada pertumbuhan. Yang selanjutnya ada desinfektan, yaitu bahan kimia untuk desinfeksi, biasanya digunakan pada benda mati atau permukaan tempat bekerja seperti meja, kursi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada definisi antiseptis, adalah suatu metode untuk mengeliminasi terjadinya kontaminasi mikroba pada sediaan. Dan yang terakhir yaitu ada antiseptik, bahan kimia untuk membunuh bakteri. Selanjutnya ada persyaratan desinfektan yang ideal. Yang pertama yaitu berspektrum luas, kedua toksisitasnya rendah, yang ketiga baunya tidak merangsang, yang keempat daya absorpsinya rendah pada karet, zat-zat sintetis, dan bahan-bahan lainnya. Yang kelima yaitu tidak korosif atau bereaksi secara kimia terhadap alat yang didesinfeksinya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari disinfektan, di mana yang pertama ada kontak waktu, yang kedua ada konsentrasi disinfektan tersebut, lalu ada temperatur, ada jenis, jumlah, dan kondisi mikroorganisme, adanya bahan organik dan zat indikator, konsentrasi ion hidrogen, tegangan permukaan, formulasi, struktur dari disinfektan, sifat permukaan yang akan didesinfeksi, potensiasi, sinergis, dan antagonis dari disinfektan tersebut. Lalu di sini kita akan menggunakan cara fisika, di mana cara fisika ini kita menggunakan cara panas kering dengan mekanisme menggunakan oksidasi dan dehidrasi sel. Lalu penggunaannya menggunakan cairan yang bukan air dan serbuk logam, alat gelas, lemak, dan minyak. Selanjutnya tidak bisa digunakan untuk bahan yang tidak tahan untuk panas. Keuntungan dari sifat cara fisika yang panas kering ini yaitu menghilangkan pirogen, desain alat yang sederhana, tidak perlu indikator biologi dengan persyaratan yang khusus, waktu pemanasan perlu penetapan.
Lalu selanjutnya ada pemanasan menggunakan cara panas basah, di mana mekanismenya menggunakan denaturasi protein, termasuk enzim-enzim yang di dalam sel tersebut, dan pelelehan membran selnya. Penggunaan bahannya itu yang terbasahi oleh air dengan formula larutan pariental, sarung tangan, dan alat gelas. Parameter yang digunakan dalam cara ini yaitu parameter kontrol suhu dan tekanan, di mana menggunakan alat autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dalam waktu 15 menit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cara ini yaitu siklus sterilisasinya, indikator biologi, dan kimiawinya. Selanjutnya ada keuntungan, yaitu siklus cepat, tidak perlu indikator biologi, barang diproses dibungkus sehingga bisa disimpan setelah sterilisasi. Kemudian ada persyaratan khusus. Pertama itu ada tidak bisa menghilangkan pirogen. Kedua, tidak dapat digunakan untuk bahan yang pekat terhadap suhu, tekanan, dan kelembapan. Parameter ke-10 yaitu koefisien temperatur yang merupakan perbandingan antara kecepatan kematian mikroorganisme pada temperatur tertentu terhadap kecepatan pada temperatur 10 derajat Celcius lebih tinggi. Misalnya itu sterilisasi dengan etilen oksida 44 mg per liter. Et oksida adalah 3,2 pada temperatur 25 sampai 40,6 derajat Celcius. Kemudian itu ada waktu kematian termal TDT dan waktu kematian termal kimia TCDT adalah waktu untuk mematikan populasi mikroorganisme tertentu yang terdistribusi secara homogen pada sterilisasi panas atau panas kimia uap jenuh etilen oksida pada kondisi tertentu. Selanjutnya, steam sterilization indicator. Faktor affecting decimal reduction time. Pertama, tipe organis, yaitu gram positif, gram negatif, presence spora. Kedua ada temperatur, ketiga moisture au volume. Cara fisika, pertama ada cara radiasi dengan 60 derajat Celcius dan accelerate elektron. Mekanismenya menyebabkan kesalahan replikasi DNA. Penggunaannya bahan atau produk yang peka terhadap panas. Contohnya alat kesehatan. Kedua ada gas atau fumigasi. Cara lain tidak dapat digunakan. Mekanismenya mengganggu metabolisme bakteri. Penggunaannya pemakaian khusus seperti sterilisasi perut operasi dan alat kedokteran, alat kateter, jarum, alat suntik, disposable, enzim, dan antibiotik tertentu. Ketiga ada penyaringan. Mekanismenya penghilangan mikroba secara fisik dengan absorpsi pada media penyaring. Penggunaannya untuk larutan yang tidak tahan terhadap pemanasan. Yaitu ada alat sterilisasi panas basah, di mana alat ini tuh dinamakan dengan autoclave. Nah, biasanya ini autoclave ini digunakan untuk sterilisasi alat atau bahan yang tahan akan panas dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya ada cara kimia, biasanya digunakan untuk asam atau basah kuat, untuk bisa juga untuk logam berat. Gas desinfektannya yang biasa digunakan itu adalah formaldehida. Gas sterilisasi etilen oksidasi. Nah, mekanismenya ini substitusi grup alkil di dalam sel dengan atom H2 yang labil. Halogennya yaitu klorin dan iodium. Yang terakhir ini ada teknik aseptik, yaitu teknik aseptik ini bukan metode sterilisasi, tetapi dia itu suatu metode untuk mengeliminasi terjadinya kontaminasi mikroba dalam sediaan. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.